Selamat siang. Topik kali ini kita akan membahas tentang doa yang efektif, yang berhasil guna. Doa yang efektif, prayer. Adapun pokok bahasan adalah membahas tentang pendahuluan tentang ACTS, prayer, rumus ACTS prayer, kemudian definisi doa, contoh doa yang efektif, ringkasan, dan referensi. Pendahuluan. Setiap orang yang beragama pasti berdoa. Doa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Doa memegang peranan yang penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu, hampir di setiap perjalanan hidup manusia beragama, ia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar ia memperoleh selamat dan sejahtera. Doa adalah sesuatu yang sangat biasa dan dilakukan setiap hari. Kenyataan tidak sedikit orang yang belum begitu banyak menguasai tentang doa. Berdoa juga tidak dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang penting atau mendesak untuk disampaikan kepada Tuhan, tetapi kemudian orang tersebut tidak pernah melakukannya kembali. Berdoa juga bukan suatu hal rutin tanpa nilai-nilai spiritual di dalamnya. Adapun pengertian doa adalah sebagai permohonan atau harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Berdoa artinya adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Doa adalah salah satu aspek terpenting dari kehidupan iman. Doa adalah cara manusia menjalin hubungan atau relasi dengan Tuhan. Doa adalah persekutuan manusia dengan Allah. Seseorang berdoa karena Allah telah menuntun dirinya kepada Allah. Doa adalah suatu relasi atau hubungan antara manusia, relasi pribadi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah yang transendensal. Rumus yang dikembangkan adalah ACTS of prayer. A adalah adoration atau worship. C adalah confession of specific sins. T adalah thanksgiving or gratitude. S adalah supplication, specific request. Atau adoration adalah penyembahan atau pemujaan, sedangkan confession adalah pengakuan dosa yang spesifik. Kemudian thanksgiving adalah pengucapan syukur, sedangkan supplication adalah permohonan atau permintaan yang khas. Yang pertama, adoration atau penyembahan. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan mengawali, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Itu ada di Matius 6 ayat 9. Sedangkan pemazmur, dia katakan Tuhan adalah Allah yang besar
dan Raja yang besar mengatasi segala Allah dalam huruf kecil. Sedangkan pengakuan adalah digambarkan ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ungkapan Yesaya ketika berjumpa dengan Tuhan. Dia katakan, aku melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sedangkan yang ketiga, thanksgiving atau ucapan syukur adalah respon dari pengakuan dosa adalah ucap syukur karena Tuhan telah mengampuni dan menghapus dosa-dosa manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sedangkan permohonan adalah Tuhan sangat menginginkan untuk mendengar kebutuhan, needs, dan permintaan umatnya. Janganlah khawatir tentang apapun, dan seterusnya. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Apa makna doa bagi orang Kristen? Doa adalah tanda kehidupan, iman. Seluruh kehidupan orang Kristen dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Menurut Simon Chance. Yang kedua adalah doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun Ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Menurut John Calvin, doa juga menjelaskan betapa lemah umatnya dalam menghadapi kehidupan, sehingga mereka perlu terus-menerus memohon pertolongannya. Karena itu sudah semestinya setiap orang percaya senantiasa berdoa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada orang percaya, melainkan kehendak atau keinginan Tuhan. Waktu untuk berdoa. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Kata setiap waktu memiliki kesetaraan dengan kata terus-menerus atau selalu. Yang lain, doa dilakukan setiap waktu dan di dalam Roh Kudus. Pemakaian kata setiap waktu menegaskan bahwa doa dilakukan secara tekun atau terus-menerus. Doa siapa yang didengar Tuhan? Yang pertama, Tuhan mendengar doa orang benar. Seperti juga yang Daud yang dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Syarat-syarat doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, seandainya ada niat jahat, bla bla bla, Tuhan tidak mau mendengar. Allah telah memperhatikan dan mendengar doaku. Yang kedua, umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doa-doamu. Keberanian percaya kepadanya, maka Ia mengabulkan doa kita. Kita meminta menurut kehendaknya. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoa dengan gigih dan sungguh-sungguh bahwa Allah akan memberikan. Memiliki iman yang tulus dan sejati dalam berdoa. Bapak Ibu, tentunya kita masih mengingat kata malaikat kepada perawan Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita seharusnya berdoa? Tuhan Yesus
menekankan kesungguhan dalam hati kita, karena kita tidak akan didengar karena semua perkataan kosong yang kita ucapkan. Kita dapat berdoa dalam hati, kita dapat berdoa dengan suara nyaring, kita dapat berdoa dengan memakai kata-kata sendiri, atau kata-kata yang diambil dari Alkitab. Kita dapat berdoa dengan akal budi atau dengan roh. Kita dapat berdoa dengan mengerang, yaitu tidak menggunakan kata-kata manusiawi. Cara lainnya lagi ialah dengan menyanyi, memuji kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kadang-kadang disertai dengan puasa. Bagaimana posisi badan yang baik untuk berdoa? Alkitab mencatat ada beberapa posisi yang baik pada saat berdoa, yaitu berdiri, duduk, berlutut, tidur di pembaringan, tersungkur sampai ke tanah, berbaring di tanah, dan mengangkat tangan ke surga. Aneka contoh berdoa yang efektif yang segera dijawab oleh Tuhan. Alkitab penuh dengan contoh-contoh doa yang penuh kuasa dan efektif. Ini hanya beberapa contoh, sebagian contoh. Tapi doa yang paling luar biasa adalah doa pada saat Tuhan Yesus di Golgota dan pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Musa memanjatkan banyak doa syafaat yang dikabulkan Allah. Simon yang bertobat berdoa memohon satu kesempatan lagi untuk menunaikan tugas hidupnya mengalahkan bangsa Filistin. Allah menjawab doanya dengan memberinya kekuatan untuk merobohkan kedua tiang penyangga istana di mana mereka sedang merayakan kuasa dewa-dewa mereka. Yang berikutnya adalah Nabi Elia, setidak-tidaknya mendapat jawaban ada atas 4 doa yang penuh kuasa yang kesemuanya memuliakan Allah. Yang cukup menarik adalah Raja Hizkia menjadi sakit dan diberitahu oleh Yesaya bahwa dia akan mati. Karena merasa bahwa hidup dan tugasnya belum selesai, Hizkia mengarahkan wajah ke tembok dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan waktu yang lebih lama. Allah mengutus Yesaya kembali ke Hizkia untuk memastikan bahwa ia akan disembuhkan dan hidup 15 tahun lagi. Aneka contoh berikutnya adalah tidak dapat disangkal bahwa Daniel juga berdoa kepada Tuhan ketika berada di gua singa, memohon pembebasan dan moncong singa-singa itu, dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Berikutnya orang Kristen mula-mula dengan sungguh-sungguh berdoa agar Petrus dibebaskan dari penjara dan Allah mengutus malaikat untuk membebaskannya. Kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setiap orang beragama pasti berdoa. Doa adalah suatu relasi pribadi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebaiknya di dalam berdoa, kata kita diubah dengan menggunakan kata kami, atau saudara-saudara, atau jemaat, atau Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh Tuhan Yesus dalam doa pada kami. Daftar pustaka, kemudian biodata, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Selamat siang.